Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 501, saya dapat merasakannya. Petik 2. Mata Zhao Sanhe menyipit, dan bekas lukanya adalah mata yang bersinar. Ini berarti ada pertarungan lagi. Sejak dia dan Li Dong, pria ini terobsesi dengan perasaan berkelahi. Apalagi saat menghadapi musuh yang kuat, menghadapi hidup dan mati, kegembiraan membuat darahnya mendidih. Kekuatannya saat ini sangat dekat dengan tuannya yang kuat, dan banyak pertempuran hidup dan mati telah membuatnya sangat sensitif terhadap persepsi niat membunuh. Seperti yang dikatakan Li Dong, benar-benar ada pembunuhan di sini. Terlebih lagi, aura pembunuh yang tak terlihat ini menyelimuti bagian jalan ini dan bahkan area ini. Selain itu, aura pembunuh ini diarahkan pada mereka. Sanhe, bawa orang untuk melindungi mereka. Petik 2. Li Dong meminta Scar untuk mengemudikan mobil ke jalan utama, dan kemudian menghentikan mobil. Setelah mobil berhenti dengan mantap, Li Dong langsung turun dari mobil. Adapun Zhao Sanhe, dia dengan cepat mengumpulkan saudara-saudaranya dan membentuk lingkaran, melindungi Lin Yurou dan Lin Guodong dalam Rolls-Royce. Semua orang seperti musuh besar. Dengan Zhao Sanhe sebagai pemimpin, ditambah bekas luka dan yang lainnya, dengan kekuatan bertarung yang meletus dari medan perang tim, selama itu bukan penampilan dari master yang hebat, mereka bisa mengatasinya. Pada saat ini, Li Dong sudah bergegas ke satu arah. Jalan ini jauh dari pusat kota, namun fasilitas tempat tinggal di sini masih sangat lengkap. Pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan musuh lainnya semuanya ada di sini. Belum jam 7 malam, saat ini belum ada pejalan kaki di jalan ini. Hanya ada 4 pria. 4 pria yang terlihat sama. Mereka memiliki rambut tebal yang sama, gaya rambut yang sama, jaket denim yang sama, dan sepatu yang sama. Bahkan cara mereka berjalan sama persis, sangat rapi. Namun nyatanya, mereka hanya melakukan gerakan berjalan sederhana. Tidak ada pelatihan, tidak ada kesengajaan. Orang biasa, dan masih ada 4, bukan tidak mungkin melakukan ini secara kebetulan. Namun, bahkan gerakan biasa pun dapat melakukan ini, itu jelas bukan pemahaman diam-diam yang dapat dilatih dengan berlari dalam 1 atau 2 hari. Dalam 5 menit, mereka akan muncul di sudut sini. Petik 2. Orang pertama di bawah tanda halte bus tiba-tiba berbicara. Aku melakukannya di menit ke-6. Kata pria kedua. Menit ke-7 saya. Kata orang ketiga. Menit ke-8 saya. Kata orang keempat. Kalau begitu aku hanya bisa memiliki menit ke-9. Petik 2. Suara pria pertama tenang. Apakah Anda yakin tidak akan ada pejalan kaki lain di sini? Ini jauh dari pusat kota, dan bos telah menghalangi orang-orang di sini. Jadi selama tidak ada yang ingin mati, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk keluar. Orang kedua berkata dengan ringan. Saya juga menetapkan batasan di setiap persimpangan, jadi tidak ada orang lain yang muncul di sini dalam waktu 15 menit. Kata orang ketiga. Jika seseorang muncul, mati. Kata orang keempat dengan dingin. Berapa menit lagi sekarang? Orang pertama bertanya. 3 menit lagi. Orang kedua menjawab. Tidak, ada 2 menit lagi. Jawab orang ketiga. 2 mobil itu hanya 1 orang yang turun, dan mereka datang ke sini. Orang keempat tiba-tiba berkata. Nah, ketika saya selesai mengisap rokok ini, kita akan membunuh anak itu, dan kemudian membunuh yang lain di dalam mobil. Orang pertama mengangkat bahu. Bab 502. Mereka belum datang, jadi saya masih bisa merokok. Pria kedua tersenyum. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Petik 2. Saya juga. Petik 2. Akibatnya, keempat pria itu berdiri tepat di 4 arah rambu halte dan mulai merokok.
Mereka tampak seperti orang biasa yang menunggu bus, dan mereka tidak terlihat mencolok sama sekali. Orang biasa mungkin tidak bisa melihatnya. Tetapi jika ada tuan di sini, mereka pasti akan terkejut dengan tempat keempat orang ini berdiri. Karena ini jelas bukan sudut yang bisa dipilih orang biasa. 4 orang, sepasang kuda seri, dan sepasang senjata seri, itu adalah pertahanan yang sangat baik. Selama salah satu dari mereka diserang, yang lain dapat melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Pasangan master serial lainnya bahkan akan mencubit dengan kecepatan tercepat. Kecuali jika master yang menyerang mereka dapat membunuh salah satu dari mereka dengan kecepatan kilat, jika tidak, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, sama sekali tidak ada peluang untuk melarikan diri. Tuan-tuan, tak lama, rokok pertama habis. Orang pertama membuang puntung rokok di tangannya dan melirik waktu, waktunya habis, tetapi targetnya tidak muncul. Petik 2. Dia seharusnya muncul. Pria kedua juga membuang puntung rokoknya. Mungkin ada yang tidak beres, orang ketiga membuang puntung rokoknya. Memang ada masalah. Orang keempat pun membuang puntung rokoknya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih menunggu di sini? Orang pertama bertanya. Kurasa aku harus menunggu. Petik 2. Orang kedua berpikir sejenak dan mengangguk. Kalau begitu tunggu. Petik 2. Bagus. Setelah keempat orang itu selesai berbicara, mereka menutup mulut mereka pada saat yang sama dan menunggu dengan tenang. Setelah menunggu selama 3 menit, orang yang mereka tunggu masih belum muncul. Sebaliknya, sebuah suara muncul di belakang mereka berempat. Kalian, apakah kamu menungguku? Suara tenang dan acuh tak acuh terdengar seperti guntur di telinga keempat orang ini. Mereka berempat berbalik hampir bersamaan, menatap tajam ke arah tamu tak diundang yang berdiri di belakang. Ini adalah pria oriental yang terlihat sangat tampan di luar. Berdiri di sana dengan tenang, wajahnya tenang dan dia tampak seperti orang biasa, karena tidak ada nafas yang keluar darinya. Itu Li Dong. Setelah melihat Li Dong, keempat orang itu saling memandang satu sama lain, emosi terkejut muncul di wajah mereka. Emosi kaget muncul di hati keempat orang secara bersamaan. Mereka bukan master biasa, mereka adalah pembangkit tenaga Skynet yang kedua setelah para jenderal, dan masing-masing dari mereka adalah master dari master setengah langkah. Bersama-sama, kekuatan mereka dapat bersaing dengan master sejati. Bahkan, Anda bisa memenggal kepala Grandmaster. Namun, mereka tidak memperhatikan seseorang di belakang mereka. Ya, itu dia, orang yang kita cari adalah dia. Orang pertama mengeluarkan foto dari sakunya, memandang Li Dong, membandingkannya, dan mengangguk. Dia adalah targetnya, kata pria kedua. Ya, tentu itu dia. Orang ketiga juga berkata, dia akhirnya di sini, kata pria keempat. Li Dong terkejut, sedikit bingung, merasa bahwa pikirannya tidak bisa berbalik. Dia menatap wajah keempat orang ini untuk waktu yang lama, memikirkannya, dan kemudian bertanya dengan ekspresi terkejut, bukankah kamu kembar 4? Iya. Pria pertama mengangguk. Iya. Orang kedua mengangguk. Iya. Orang ketiga mengangguk. Iya. Pria keempat mengangguk. Mereka berbicara serempak, seolah-olah mereka telah melalui latihan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tampaknya terhubung satu sama lain. Bagaimanapun, kedengarannya mengejutkan. Bab 503. Bahkan Li Dong sedikit terkejut saat ini, meskipun dia cukup tahu. Kembar 4. Selain itu, mereka adalah kembar 4 dari 4,5 langkah Grandmaster. Dan, masih memiliki persekutuan dari hati ke hati yang legendaris, dari hati ke hati. Ini luar biasa. Li Dong tidak ragu bahwa meskipun mereka berempat adalah master besar setengah langkah, begitu mereka bergabung, kekuatan yang meledak jelas tidak lebih lemah dari master besar. Bahkan lebih kuat dari Grandmaster. Memikirkan hal ini, alis Li Dong tiba-tiba mengernyit. Keempat orang ini setara dengan master hebat, ditambah panglima perang Skynet lainnya yang belum muncul, yaitu 2 master hebat.
Li Dong berkonsentrasi dan merasakan sekelilingnya untuk sementara waktu, dan suasana hatinya langsung rileks. Karena dia merasakannya, ada dua pria kuat yang bersembunyi di lingkungan yang gelap. Itu berarti Zhao Sanhe aman. Selama pihak lain tidak menyerang Zhao Sanhe, Li Dong tidak akan peduli dengan orang lain. Siapa utusan Anda di belakang layar? Li Dong bertanya, apakah itu untuk membunuhku secara khusus? Meskipun dia curiga bahwa kemunculan para pembunuh Skynet ini disebabkan oleh keluarga Cui di utara, bagaimanapun juga ini adalah tebakannya. Jika para pembunuh ini mau berbicara, maka mereka bisa yakin. Namun, pembunuh Skynet ini jelas tidak akan melakukan ini. Tidak bisa mengatakannya. Orang pertama menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu tahu. Orang kedua mencibir. Aku di sini untuk membunuhmu, jadi kamu akan mati. Orang ketiga tampak dingin. Kamu harus mati. Orang keempat berbicara tiba-tiba, dan kemudian mereka bergegas menuju Li Dong tanpa peringatan. Hampir pada saat yang sama, belati tajam keluar dari telapak tangan mereka. Berbicara tentang momentum dan mematikan, itu sudah cukup untuk membuat Tuan Besar dipermalukan. Momentum semacam ini benar-benar terlalu kuat, aura 4 orang ditumpangkan, seperti satu, itu sangat menakutkan. Li Dong sedikit mengernyit. Kecepatan dan kekuatan keempat orang ini melampaui imajinasinya. Setelah 4 orang mengambil langkah pertama, mereka menjentikkan tangan mereka pada saat yang sama, dan 4 belati, dengan suara siulan yang menakutkan, menembak dengan keras ke semua bagian tubuh Li Dong. Li Dong melakukan backflip dan menghindari 4 pembunuhan beruntun lawan. Bunyi suara klik, keempat belati, melalui langkah yang berbeda, semuanya menancap di dinding dekat stasiun plat nomor. Tanpa kecuali, semuanya begitu dalam sehingga hanya pegangan yang tersisa. Dapat dilihat bahwa keempat belati ini dipenuhi dengan kekuatan besar. Menarik, Li Dong tersenyum lembut, tapi dia masih tidak bergerak. Dalam sekejap mata, mereka berempat sudah tiba di depannya, belati muncul di tangan mereka lagi, dan mereka menyerang Li Dong pada saat yang bersamaan. Aku menyerang kepala, kata orang pertama. Aku akan mengambil permainan. Orang kedua mengikuti dengan cermat. Aku bertanggung jawab atas kiri. Petik 2. Saya bertanggung jawab atas jalan yang benar. Serangan kedap udara dari keempat pria itu menyelimuti Li Dong. Setelah melihat ini, Li Dong tersenyum dingin, lalu, membalik telapak tangannya, jarum emas muncul dengan tenang. Berdengung, jarum emas bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan Li Dong meremas jarum emas dan menggesek ke depan. Suara mendesing. Dengan pukulan ini, 4 orang yang menyerang seperti embusan angin dan hujan terpaksa mundur pada saat yang bersamaan. Tapi itu hanya sesaat, dan orang dengan reaksi tercepat sudah bergegas maju lagi, dengan momentum besar dan dominasi yang tak tertandingi. Suara mendesing. Suara mendesing.
Bab 502. Mereka belum datang, jadi saya masih bisa merokok. Pria kedua tersenyum. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Petik 2. Saya juga. Petik 2. Akibatnya, keempat pria itu berdiri tepat di empat arah rambu halte dan mulai merokok. Mereka tampak seperti orang biasa yang menunggu bus, dan mereka tidak terlihat mencolok sama sekali. Orang biasa mungkin tidak bisa melihatnya. Tetapi jika ada tuan di sini, mereka pasti akan terkejut dengan tempat keempat orang ini berdiri. Karena ini jelas bukan sudut yang bisa dipilih orang biasa. 4 orang, sepasang kuda seri, dan sepasang senjata seri, itu adalah pertahanan yang sangat baik. Selama salah satu dari mereka diserang, yang lain dapat melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Pasangan master serial lainnya bahkan akan mencubit dengan kecepatan tercepat. Kecuali jika master yang menyerang mereka dapat membunuh salah satu dari mereka dengan kecepatan kilat, jika tidak, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, sama sekali tidak ada peluang untuk melarikan diri. Tuan-tuan, tak lama, rokok pertama habis. Orang pertama membuang puntung rokok di tangannya dan melirik waktu, waktunya habis, tetapi targetnya tidak muncul. Petik 2. Dia seharusnya muncul. Pria kedua juga membuang puntung rokoknya. Mungkin ada yang tidak beres, orang ketiga membuang puntung rokoknya. Memang ada masalah. Orang keempat pun membuang puntung rokoknya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih menunggu di sini? Orang pertama bertanya. Kurasa aku harus menunggu. Petik 2. Orang kedua berpikir sejenak dan mengangguk. Kalau begitu tunggu. Petik 2. Bagus. Setelah keempat orang itu selesai berbicara, mereka menutup mulut mereka pada saat yang sama dan menunggu dengan tenang. Setelah menunggu selama 3 menit, orang yang mereka tunggu masih belum muncul. Sebaliknya, sebuah suara muncul di belakang mereka berempat. Kalian, apakah kamu menungguku? Suara tenang dan acuh tak acuh terdengar seperti guntur di telinga keempat orang ini. Mereka berempat berbalik hampir bersamaan, menatap tajam ke arah tamu tak diundang yang berdiri di belakang. Ini adalah pria oriental yang terlihat sangat tampan di luar. Berdiri di sana dengan tenang, wajahnya tenang dan dia tampak seperti orang biasa, karena tidak ada nafas yang keluar darinya. Itu Li Dong. Setelah melihat Li Dong, keempat orang itu saling memandang satu sama lain, emosi terkejut muncul di wajah mereka. Emosi kaget muncul di hati keempat orang secara bersamaan. Mereka bukan master biasa, mereka adalah pembangkit tenaga Skynet yang kedua setelah para jenderal, dan masing-masing dari mereka adalah master dari master setengah langkah. Bersama-sama, kekuatan mereka dapat bersaing dengan master sejati. Bahkan, Anda bisa memenggal kepala Grandmaster. Namun, mereka tidak memperhatikan seseorang di belakang mereka. Ya, itu dia, orang yang kita cari adalah dia. Orang pertama mengeluarkan foto dari sakunya, memandang Li Dong, membandingkannya, dan mengangguk. Dia adalah targetnya, kata pria kedua. Ya, tentu itu dia. Orang ketiga juga berkata. Dia akhirnya di sini. Kata pria keempat. Li Dong terkejut, sedikit bingung, merasa bahwa pikirannya tidak bisa berbalik. Dia menatap wajah keempat orang ini untuk waktu yang lama, memikirkannya, dan kemudian bertanya dengan ekspresi terkejut, bukankah kamu kembar empat? Iya. Pria pertama mengangguk. Iya. Orang kedua mengangguk. Iya. Orang ketiga mengangguk. Iya. Pria keempat mengangguk. Mereka berbicara serempak, seolah-olah mereka telah melalui latihan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tampaknya terhubung satu sama lain. Bagaimanapun, kedengarannya mengejutkan. Bab 503. Bahkan Li Dong sedikit terkejut saat ini, meskipun dia cukup tahu. Kembar empat. Selain itu, mereka adalah kembar empat dari 4,5 langkah Grandmaster. Dan, masih memiliki persekutuan dari hati ke hati yang legendaris, dari hati ke hati. Ini luar biasa. Li Dong tidak ragu bahwa meskipun mereka berempat adalah master besar setengah langkah,
begitu mereka bergabung, kekuatan yang meledak jelas tidak lebih lemah dari Master Besar. Bahkan lebih kuat dari Grandmaster. Memikirkan hal ini, alis Li Dong tiba-tiba mengernyit. Keempat orang ini setara dengan Master hebat, ditambah Panglima Perang Skynet lainnya yang belum muncul, yaitu dua Master hebat. Li Dong berkonsentrasi dan merasakan sekelilingnya untuk sementara waktu, dan suasana hatinya langsung rileks. Karena dia merasakannya, ada dua pria kuat yang bersembunyi di lingkungan yang gelap. Itu berarti Zhao Sanhe aman. Selama pihak lain tidak menyerang Zhao Sanhe, Li Dong tidak akan peduli dengan orang lain. Siapa utusan Anda di belakang layar? Li Dong bertanya, apakah itu untuk membunuhku secara khusus? Meskipun dia curiga bahwa kemunculan para pembunuh Skynet ini disebabkan oleh keluarga Cui di utara, bagaimanapun juga ini adalah tebakannya. Jika para pembunuh ini mau berbicara, maka mereka bisa yakin. Namun, pembunuh Skynet ini jelas tidak akan melakukan ini. Tidak bisa mengatakannya. Orang pertama menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu tahu. Orang kedua mencibir. Aku di sini untuk membunuhmu, jadi kamu akan mati. Orang ketiga tampak dingin. Kamu harus mati. Orang keempat berbicara tiba-tiba, dan kemudian mereka bergegas menuju Li Dong tanpa peringatan. Hampir pada saat yang sama, belati tajam keluar dari telapak tangan mereka. Berbicara tentang momentum dan mematikan, itu sudah cukup untuk membuat Tuan Besar dipermalukan. Momentum semacam ini benar-benar terlalu kuat. Aura empat orang ditumpangkan, seperti satu, itu sangat menakutkan. Li Dong sedikit mengernyit. Kecepatan dan kekuatan keempat orang ini melampaui imajinasinya. Setelah empat orang mengambil langkah pertama, mereka menjentikkan tangan mereka pada saat yang sama, dan empat belati, dengan suara siulan yang menakutkan, menembak dengan keras ke semua bagian tubuh Li Dong. Li Dong melakukan backflip dan menghindari empat pembunuhan beruntun lawan. Bunyi suara klik, keempat belati, melalui langkah yang berbeda, semuanya menancap di dinding dekat stasiun plat nomor. Tanpa kecuali, semuanya begitu dalam sehingga hanya pegangan yang tersisa. Dapat dilihat bahwa keempat belati ini dipenuhi dengan kekuatan besar. Menarik, Li Dong tersenyum lembut, tapi dia masih tidak bergerak. Dalam sekejap mata, mereka berempat sudah tiba di depannya, belati muncul di tangan mereka lagi, dan mereka menyerang Li Dong pada saat yang bersamaan. Aku menyerang kepala, kata orang pertama. Aku akan mengambil permainan. Orang kedua mengikuti dengan cermat. Aku bertanggung jawab atas kiri. Petik 2. Saya bertanggung jawab atas jalan yang benar. Serangan kedap udara dari keempat pria itu menyelimuti Li Dong. Setelah melihat ini, Li Dong tersenyum dingin, lalu, membalik telapak tangannya, jarum emas muncul dengan tenang. Berdengung, jarum emas bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan Li Dong meremas jarum emas dan menggesek ke depan. Suara mendesing. Dengan pukulan ini, empat orang yang menyerang seperti embusan angin dan hujan terpaksa mundur pada saat yang bersamaan. Tapi itu hanya sesaat, dan orang dengan reaksi tercepat sudah bergegas maju lagi, dengan momentum besar dan dominasi yang tak tertandingi. Suara mendesing. Suara mendesing. Bab 504. Empat bayangan hantu bergegas menuju Li Dong hampir di lintasan yang sulit ditemukan dengan mata telanjang, membentuk pengepungan kedap udara. Li Dong menghindari yang tak terhindarkan. Jadi dia tidak menghindar. Mesin ki dalam tubuh mulai beroperasi pada saat ini. Jarum emas di tangannya langsung dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Sosoknya tiba-tiba berubah, dan cahaya keemasan muncul. Di permukaan jarum emas, lapisan kekuatan tak terlihat berlapis, dan itu mengenai tenggorokan empat orang yang mengapit dari segala arah. Tak satu pun dari empat orang itu mengharapkan Li Dong melakukan serangan yang mengerikan. Mereka langsung membalikkan pinggang mereka, dan pada saat yang sama mereka menghindari sambaran petir Li Dong dan hampir menggorok leher mereka. Li Dong berhenti, mencubit jarum emas di tangannya, dan dengan dingin mengamati keempat pria kuat yang sedang menunggu kesempatan.
Dalam konfrontasi yang hanya berlangsung selama puluhan detik, Li Dong sudah mengetahui kekuatan keempat orang ini. Kuat, sangat kuat, cukup kuat untuk mengejutkan. Jika Li Dong hanya seorang master yang hebat, dia tidak akan bisa menang. Namun, Li Dong adalah eksistensi yang bahkan bisa membunuh Great Master. Dia memandang keempat orang ini dengan tenang, dan berkata dengan ringan, "Kalian orang-orang Skynet semakin berani. Tidakkah kamu tahu bahwa dunia timur adalah makammu? Datang ke sini tanpa takut mati di sini." Mereka berempat saling memandang dan semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pihak lain sebenarnya tahu asal-usul mereka. Orang yang bisa membunuh kita tidak ada di China. Petik 2. Kecuali Dewa Perang Timur. Petik 2. Jadi kamu akan mati. Petik 2. Kamu harus mati. Keempatnya berbicara pada saat yang sama, menatap Li Dong. Mata mereka berempat tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang mereka miliki sebelumnya. Karena setelah pertarungan tadi, mereka akhirnya menentukan bahwa tujuan misi mereka kali ini secara tak terduga kuat. Tuan besar yang kuat. Tidak ada keraguan tentang ini. Karena kombinasi yang mereka miliki sekarang sudah cukup untuk membunuh semua yang kuat di bawah Tuan besar. Tapi pemuda timur ini hanya menggunakan jarum emas untuk memblokir serangan mereka, dan hampir melukai mereka. Namun, meski begitu, mereka tetap percaya diri, yakin bisa membunuh target. Kalian berempat bukan lawanku. Biarkan Panglima Perang Skynet yang bersembunyi di kegelapan keluar, jika tidak, kamu akan segera mati. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Kami bisa membunuhmu tanpa itu. Petik 2. Ya, kamu akan dibunuh oleh kami. Petik 2. Kami berempat, itu cukup untuk membunuhmu. Petik 2. Orang mati itu pasti kamu. Keempatnya mencibir. Benarkah? Kalau begitu aku bersenang-senang denganmu, aku tidak percaya bahwa Panglima Perang di belakangmu akan melihatmu terbunuh. Li Dong memegang jarum emas, dan tiba-tiba ada badai di tubuhnya. Segera, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan mengambil inisiatif untuk bergegas menuju 4 orang lainnya. Jika ada orang lain yang menonton di sini, mereka pasti akan ketakutan dengan pertempuran 5 orang ini. Ini sama sekali bukan rutinitas bagi orang normal untuk bertarung. Siswa biasanya saling mendorong beberapa kali dalam perkelahian, dan kemudian bersumpah beberapa kata, dan jika mereka melihat darah, mereka akan gemetar ketakutan. Orang-orang muda di masyarakat mungkin berjuang lebih keras, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pukulan dan tendangan ketika seseorang memanggil polisi atau dipisahkan secara paksa. Namun pada dasarnya tidak melenceng dari ruang lingkup pertarungan biasa. Ketika orang-orang di jalan berkelahi, mereka akan langsung menggunakan senjata, batu bata atau pisau, dan mereka akan populer di setiap kesempatan. Tapi itulah masalahnya, apa yang disebut perkelahian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertempuran di depan mereka. Mungkin pertarungan seperti ini hanya bisa dilihat oleh orang biasa di TV. Dentang, jarum emas di tangan Li Dong menyerang, dan cahaya keemasan muncul dan memotong lurus ke arah 2 orang di depan. Bab 505. Mereka berdua tidak mundur, dan mereka melawan balik dengan belati mereka secara horizontal, dan ketika mereka bersentuhan, terjadi api percikan yang menyilaukan. Aku menjebaknya, kata orang pertama. Terjebak, orang kedua mengikuti. Ketuk kepalanya. Orang ketiga menyerang dari samping. Aku yang mengambil permainan. Pria keempat menyapu dengan satu pukulan. Wajah Li Dong tenang, pergelangan tangannya berputar dan kekuatan yang kuat meledak, langsung menurunkan kajin lawan, dan menggunakan jarum emas untuk memblokir serangan orang ketiga. Kemudian dia menyapu sosoknya dan menghindari serangan keempatnya. Ayo, orang pertama memegang belati dan membunuh lagi. Bunuh. Yang kedua mengikuti. Bunuh, bunuh, bunuh. Orang ketiga dan keempat penuh kekuatan dan mengikuti dari belakang. Petik 2. Li Dong menjalankan mesin Qi, otot-ototnya menegang dalam sekejap. Dia memegang jarum emas di dadanya,
lalu menendang kakinya ke tanah dan berdiri tegak lurus ke depan. Suara mendesing. Momentum Li Dong seperti pelangi, tak terhentikan seperti naga pengembara. Dan ketika dia melakukan tembakan keras, 4 master depan segera mengubah barisan mereka menjadi kedua dari kiri dan kedua dari kanan, berlari dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengapit Li Dong. Kong 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 kong. Jarum emas di tangan Li Dong menusuk kiri dan kanan di jalan, dan hanya dalam 3 detik, dia langsung melewati pengepungan dan bertarung dengan seorang master di belakang istana. Mendesis. Jarum emas di tangan Li Dong, seperti ular berbisa dingin, menusuk tenggorokan orang keempat. 3 orang di belakangnya sudah berbalik untuk pertama kalinya. Namun, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kecepatan dan kekuatan Li Dong yang sudah direncanakan? Ketika mereka kembali ke pertahanan, jarum emas Li Dong telah lama tertusuk. Hai. Setelah melihat ini, pria keempat segera dipersenjatai dengan pisau untuk mengajar, membuka negara pertahanan terbaik. Menurutnya, selama dia menahan serangan dari lawan ini, saudara-saudaranya akan langsung kembali ke pertahanan dan menjebaknya dengan kuat. Namun, jika Li Dong harus memutuskan untuk mematahkan serangan seseorang, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bertahan sama sekali. Saya melihat sosok Li Dong tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan lengan kanannya yang memegang jarum emas tiba-tiba menonjol, dan lengan kirinya juga tersangkut. Dengan kedua tangan, mereka membentuk serangan seperti jaring langit dan bumi, dan momentumnya seperti mematahkan bambu. Hati-hati, teriak orang pertama. Mundur. Orang kedua juga berteriak. Kamu tidak bisa menghentikannya, teriak orang ketiga. Mendengar pengingat dari 3 saudara tertua, orang keempat terkejut, dan dengan cepat mundur ke pertahanan dan mundur. Namun, dia meremehkan lawannya. Bahkan Tuan Besar bukanlah lawan Li Dong, orang-orang ini, 1 lawan 1, bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Li Dong menghabiskan begitu banyak waktu untuk berkenalan dengan serangan dan kerja sama keempat orang ini. Sekarang dia menatap yang terakhir, bagaimana dia bisa membiarkan yang keempat melarikan diri dengan mudah. 3 tuan di belakangnya ingin menggigit Li Dong. Serangan indah Li Dongna telah tiba. Orang keempat yang mendengar pengingat dari 3 bersaudara itu terbangun dan ingin mundur. Ketiga kelompok orang ini terjalin menjadi gambaran yang sangat aneh pada saat ini. Chang dan pedang itu bertabrakan. Jarum emas di tangan Li Dong menghantamnya, dan pedang yang diangkat oleh lawan tiba-tiba menggosok percikan api yang ganas. Saya tidak tahu apakah itu Li Dong yang menggunakan kekuatannya untuk membuat lawan tidak bisa menahannya, atau apakah dia tidak bisa menahan serangan Li Dong dalam pertahanan yang tergesa-gesa. Singkatnya, senjata di tangan orang keempat itu jatuh. Tepat di belakang setelah tabrakan, jatuh ke tanah, dan mengeluarkan suara krisep. Mati. Begitu dia berhasil, Li Dong tidak berhenti, lengan kanannya diptigalai lagi, dan jarum emas di tangannya diusap ke arah Ten 99 orokan orang keempat. Pukulan ini hampir memnol T0 nanogram Ten 99 orokan lawan, tetapi orang keempat tiba-tiba membungkuk pada saat kritis ini, dan dapat dihindari. Bab 506. Dia menghindari pukulan fatal Li Dong. Namun, dia lupa tangan kiri yang dijulurkan Li Dong. Pada saat ini, tangan kiri Li Dong, yang telah menonjol sejak lama, akhirnya dimainkan. Ketika Li Dong membungkuk, dia mengabaikan 3 orang yang mengikuti di belakangnya, tetapi langsung menekuk lengannya dan mengangkat bahunya tiba-tiba. Ledakan. Kecepatannya tiba-tiba dipercepat lagi dalam sekejap, dan langsung mengenai dada orang keempat. Kantong. Pria keempat, yang membungkuk, terbang langsung, dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras, menyemburkan seteguk darah. Mencari kematian. Orang pertama sangat marah dan berteriak, "Aku membunuhmu." Orang kedua berteriak, "Bunuh." Orang ketiga juga sangat marah. Kong-kong. Mereka bertiga mengabaikan orang keempat yang jatuh ke tanah tanpa sadar, tetapi langsung bergegas menuju Li Dong. Mereka bertiga seperti robot penuh pegas di sekujur tubuhnya,
dan beberapa di antaranya telah kehilangan hukum fisika. 3 bilah tajam, dengan lintasan yang sangat rumit, menembus tubuh Li Dong secepat kilat. Namun, itu tetap tidak berguna. Dengan kekuatan Li Dong, bagaimana itu bisa dilukai oleh mereka? Dia menghindari serangan ketiga orang ini dengan sangat mudah, dan pada saat yang sama, dia melihat tempat-tempat gelap di sekitarnya dengan hati-hati. Kemudian dia menemukan bahwa 2 orang yang bersembunyi secara rahasia masih tidak bergerak. Saya tidak akan melakukan hal seperti ini. Anda benar-benar memiliki kesabaran, tidak peduli apa, maka saya akan membunuh keempat orang ini. Saya melihat kapan Anda bisa menonton pertunjukan. Petik 2. Wajah Li Dong tenang, dan kemudian dia akhirnya mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan sengit. Satu tembakan adalah lautan badai. Li Dong tiba-tiba berubah dari keadaan defensif ke keadaan ofensif, hanya mengandalkan jarum emas di tangannya untuk mengalahkan mereka bertiga. Tidak mungkin, kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Orang pertama berteriak, kekuatannya terlalu kuat, dan kecepatannya terlalu cepat, aku tidak bisa mengikutinya. Pria kedua berteriak, kita tidak bisa mengalahkannya. Jika ini terus berlanjut, kita akan dibunuh olehnya. Kata orang ketiga. Dentang-dentang. Segera setelah itu, suara tabrakan logam terdengar, dan ketiga sosok itu tersebar ke segala arah, menatap Li Dong dengan ngeri. Pada saat itu, kekuatan yang ditunjukkan Li Dong tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Mereka bertiga langsung diremukkan dan dipukuli. Li Dong tidak mengejar, tetapi datang ke orang keempat yang terluka olehnya dan berjongkok dalam-dalam. Dia memegang jarum emas tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia sedang membunuh setiga ekor ayam, dan jarum emas di tangannya mentigalai lehernya. Engah, ekspresi orang keempat menjadi sangat menyakitkan. Dia menceng 3 ram L3 hernya dengan putus asa, tubuhnya menegang. Namun, Deetrah yang keluar dari gemericik itu tidak bisa ditutupi, itu keluar dari jari-jarinya, mewarnai kerahnya menjadi merah, dan berlari ke tanah. K3M Etian Pengadilan. Orang pertama tiba-tiba meraung dan menyerbu Li Dong lagi. 2 lainnya juga bergegas menuju Li Dong pada saat yang sama. Wajah mereka sangat mengerikan, dan mata mereka merah. Meskipun mereka baru saja dipukuli oleh Li Dong, mereka sangat iri pada Li Dong. Namun, sekarang Li Dong langsung M3 membunuh saudara mereka, menyebabkan mereka langsung kabur. Aku melupakan ketakutanku sekaligus. Pada saat ini, mereka hanya ingin M3 membunuh Li Dong dan membalaskan dendam saudara-saudara mereka. Bab 507. Wus. 3 bilah tajam menusuk ke arah Li Dong seperti cambuk, dengan kebencian dan kemarahan di dalamnya, dan momentumnya sangat kuat. Wajah Li Dong tetap tenang. Dia menjalankan mesin Qi, memegang jarum emas, dan menusuknya dengan momentum guntur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Dong bertabrakan dengan pedang orang pertama, dan yang terakhir tiba-tiba merasakan lengannya kesemutan. Pisau tajam di tangannya hampir keluar. Dia tampak terkejut. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, pihak lain hanya memegang jarum emas, mengapa ada kekuatan yang begitu menakutkan. Terburu-buru, dia dengan cepat meraih bilahnya, perawakannya horizontal, dan dia ingin menyerang Li Dong dari samping. Namun, jarum emas di tangan Li Dong seperti ular, ketika orang pertama berbalik, jarum emas juga mengikuti, melilit orang pertama dengan erat. Bunyi suara klik. Kedua belah pihak bertabrakan lagi, kali ini Li Dong tidak saling memberi kesempatan lagi. Sosoknya terbanting, tangan kirinya menjulur dengan tiba-tiba, dan dia mencubit tenggorokan lawan dengan mudah. Bunyi suara klik, suara tulang Ten-99 orokan langsung meledak, dan tenggorokan orang pertama langsung dihancurkan oleh Li Dong. Tanpa mendengus, dia jatuh langsung ke tanah, kehilangan vitalitasnya. Keciut. Hampir pada saat yang sama, 2 bilah tajam menusuk dari satu kiri ke kanan dalam sekejap, dan campuran itu bukan niat membunuh yang sederhana, tetapi juga kemarahan yang mengerikan.
Kedua luka ini dengan cepat dilemparkan, dan Li Dong tidak diizinkan untuk menghindar sama sekali. Hanya saja Li Dong tidak berniat menghindarinya sama sekali. Dalam pertarungan sebelumnya, dia sudah mengetahui rutinitas keempat orang ini. Sebagai Dewa Perang Timur, Li Dong telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Apa yang dia khususkan adalah membunuh musuh dengan kecepatan tercepat dan cara tercepat. Saya melihat sosok Li Dong sedikit di satu sisi, jarum emas mencuat, dan setelah menarik salah satu bilah tajam, dia menendang orang lain. Ledakan. Orang kedua ditendang langsung oleh Li Dong dan mundur selusin langkah. Li Dong mengangkat alisnya dan sosoknya tiba-tiba bergetar, mengabaikan orang ketiga yang mengejar dari belakang, memegang jarum emas, dan mendekati orang kedua. Beberapa detik kemudian, kegagalan. Suara pisau tajam yang menancap ke tubuh berasal dari telinga, dan jarum emas di tangan Li Dong mem-3 L3 orang ketiga itu. 3 detik lagi, tertawa. Li Dong berhenti. Orang kedua dan orang ketiga membuka mata lebar-lebar, dan mereka berdua menutupi leher mereka dengan wajah enggan. Ledakan. Suara dua mayat jatuh ke tanah terdengar hampir bersamaan. Belum keluar. Wajah Li Dong acuh tak acuh, dia akan merasakan sekelilingnya, tetapi pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba mengembun. Dia tiba-tiba berbalik. Di pintu masuk jalan di depan, dua sosok muncul di depan mata. Seorang pria barat dengan rambut putih dan alis putih. Di sampingnya, diikuti oleh seorang pria muda dengan penampilan oriental, tetapi mengenakan pakaian hitam, wajah tanpa ekspresi yang sama. Senjata di tangan keduanya juga belati. Keduanya berdiri di bawah lampu jalan selama sekitar 3 detik. Kemudian, mereka melihat ke arah Li Dong. Untuk sesaat, mereka perlahan berjalan menuju Li Dong, sangat lambat. Melihat adegan ini, mata Li Dong menyipit. Bisakah kamu akhirnya menyerah? Bab 508. Segera, mereka berdua berdiri diam di depan Li Dong. Li Dong memandang mereka dan mengerutkan kening, di mana Jenderal Skynet. Dia sudah merasakan bahwa kekuatan kedua orang ini belum mencapai ranah Grandmaster, dan mereka juga hanya Grandmaster setengah langkah, tetapi aura mereka lebih kuat dari kembar 4 tadi. Para Jenderal Skynet semuanya adalah master hebat terakhir kali. Jelas, itu bukan 2 orang di depanku. Menurut laporan intelijen, ada 6 orang. Selain 4 tadi, Li Dong berpikir bahwa dari 2 orang yang bersembunyi di kegelapan, salah satunya adalah petarung Skynet. Namun, ternyata tidak. Mereka berdua menatap Li Dong, dan tidak menjawab pertanyaannya. Siapa kamu? Pria oriental berambut hitam itu menatap Li Dong, matanya penuh kesungguhan. Lawannya mampu membunuh kembar 4 setengah langkah Grandmaster, kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Aku akan bertanya lagi, di mana pertempuran Skynet itu? Li Dong bertanya dengan suara yang dalam. Seorang pria kuat tingkat itu bersembunyi dalam kegelapan, bahkan jika itu dia, itu sangat merepotkan. Keduanya tidak berbicara. Sebaliknya, dia saling melirik dan bergegas menuju Li Dong pada saat yang sama. Kejam. Kematian pengadilan. Petik 2. Li Dong memandang 2 orang yang datang ke arahnya dengan acuh tak acuh, dan meremas jarum emas di tangannya. Kecepatan kedua lawan itu sangat cepat, lebih cepat dari kembar 4 tadi. Hampir dalam sekejap mata, mereka menebas pedang mereka dan menebas ke arah Li Dong. Ding-ding. Li Dong membuka tangannya, menjulurkan telapak tangannya, dan menjentikkan ujung jarinya, menyebabkan bilah keduanya membelok, mengubah lintasan. Detik berikutnya, sosok Li Dong menukik ke depan seperti hantu, lengannya tertekuk pada saat yang sama, dan dia menabrak dada mereka berdua. Bang-bang, keduanya mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama untuk memblokir. Namun, mereka berdua telah menyelesaikan pengebirian mereka, dan sulit untuk menahan benturan kuat Li Dong. Jadi mereka berdua mundur beberapa langkah sebelum mereka berdiri kokoh. Apa kecepatan yang cepat, apa kekuatan yang kuat, sungguh sosok hantu.
Ini adalah penilaian dua orang terhadap Li Dong. Mereka tahu bahwa jika salah satu dari mereka bertarung sendirian, itu pasti akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi mereka sekarang adalah dua orang, dan mereka bekerja sama, dan mereka pasti akan saling bertarung. Bahkan Tuan Besar, mereka berani melawannya ketika mereka bergabung. Ini adalah kekuatan serangan gabungan. Mereka berpikir bahwa jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan takut selama lawannya bukan orang yang kuat di atas puncak Master Besar. Karena kekuatan gabungan keduanya lebih kuat dari si kembar empat tadi. Si kembar empat barusan memimpin, tetapi jika mereka berhasil, mereka secara alami akan bermain jika mereka gagal. Alasan mengapa mereka tidak membantu sekarang adalah karena ini adalah aturan mereka. Aturan Skynet. Setelah anggota berpartisipasi dalam misi dan pertempuran pecah, yang lain tidak dapat saling membantu. Ini telah menjadi keuntungan besar. Kegagalan berarti keterampilannya tidak sebaik manusia, dan mereka pantas mendapatkannya jika mereka mati. Dan mereka tidak akan lari, mereka akan berjuang sampai misi selesai. Aturan mengerikan inilah yang membuat Skynet terkenal di seluruh dunia. Ketika mereka datang, mereka mengetahui bahwa target misi dapat dengan mudah membunuh Master-Master, sehingga mereka memperlakukannya sebagai Master-Master. Itu sudah cukup untuk mengirim mereka barisan seperti itu untuk mengepung dan membunuh seorang Master hebat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tujuan misi, kekuatannya begitu kuat, melebihi rata-rata Master hebat. Meski begitu, mereka masih tidak punya ide untuk melarikan diri. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas, Anda akan mati. Saya melihat bahwa mereka berdua tidak mundur, tetapi bilahnya berbalik dan menonjol ke depan lagi. Kali ini, mereka berkonsentrasi pada musuh, dan tiba-tiba menangkap Li Dong. Upaya bersama mereka tampaknya mendorong Li Dong ke sudut yang sibuk, dan dia mundur ke mobil. Li Dong melompat ke udara, dan dengan satu tangan, dia membalikkan tubuh. Tidak buruk, mata Li Dong memancarkan sedikit penghargaan. Efektivitas tempur dari keduanya bersama-sama benar-benar lebih kuat daripada kembar empat tadi. Jika dihadapi oleh Master Besar biasa, saya khawatir mereka akan benar-benar dipenggal. Sayangnya, yang mereka temui adalah Li Dong. Bab 509. Setelah melihat ini, dua lainnya saling memandang, keduanya mengerutkan kening. Datang lagi. Tanpa ragu, mereka berdua berbalik dan melompat dan bergegas menuju Li Dong. Namun mereka tetap meremehkan pria tampan asal China ini. Jarum emas di tangan Li Dong hanyalah sebuah pukulan, sebuah probe, sebuah tikaman. 3 gerakan meninggalkan luka langsung di lengan pria barat, dan darah langsung keluar. Doraemon. Pria barat ditikam kembali, dan pria timur tidak ragu-ragu, dan mengambil kesempatan untuk menebasnya. Li Dong tidak terburu-buru, dan dengan memutar pergelangan tangannya, jarum emas memblokir pukulan itu. Kemudian kedua belah pihak menjauh. Apa kabarmu? Pria timur itu menyipitkan mata, menatap Li Dong dengan muram, dan bertanya pada pria barat itu. Bagus. Petik 2. Sentuhan brutal melewati wajah pria barat itu, dan dia dengan dingin menggelengkan kepalanya. Mendesis. Dia menggigit belati, menarik secarik kain dari pakaiannya dengan tangan kanannya, mengulangi pergelangan tangannya beberapa kali, dan segera menariknya, dan dia mencekik lukanya. Panggilan. Dia memegang pedangnya lagi dan menatap Li Dong dengan ganas. Membunuh. Jadi keduanya bergegas menuju Li Dong lagi. Adapun Li Dong, niat membunuh melintas di matanya. Setelah hanya kontak singkat, dia sudah tahu kekuatan sebenarnya dari kedua pria ini. Bersama-sama Anda dapat membunuh Grandmaster. Bahkan di puncak Guru Agung, ada bahaya. Jika dia hanya seorang master yang hebat, dia akan mati sejak lama, dan bahkan orang-orang di sekitarnya akan mati. Oleh karena itu, dua pembunuh Skynet dan prajurit Skynet yang tidak muncul harus mati. Ketiganya bertarung bersama lagi. Namun, sebelum 10 detik, ekspresi kedua pembunuh itu berubah.
karena mereka merasakan tekanan yang besar. Karena kekuatan dan kecepatan Li Dong, itu menjadi lebih besar dan lebih menakutkan saat ini. Jadi, hanya dalam beberapa detik, mereka mulai dikalahkan oleh Li Dong, dan mereka semua dalam bahaya. Keduanya ketakutan dan marah, tetapi mereka tidak dapat mundur dalam waktu singkat, dan jarum emas di tangan Li Dong membuat bekas luka satu demi satu di tubuh mereka. Mati. Wajah Li Dong acuh tak acuh. Dia melihat cacat, dan jarum emas di tangannya menusuk dan menusuk ke leher pria barat itu. Mendesis. Hampir ketika jarum emas di tangan Li Dong hendak menembus leher seorang pria barat, kecelakaan itu terjadi. Pihak lain tiba-tiba menembak seperti kilat, dan meremas jarum emas di satu tangan. Bagian paling tajam dari jarum emas itu meluncur hampir 1 sentimeter di tangannya sebelum berhenti. Centang. Centang. Darah keluar dari tangannya, mengalir di belati. Sudut mulut Li Dong sedikit melengkung, dan kekaguman yang kuat melintas di matanya. Kemampuan pihak lain untuk bereaksi sudah cukup untuk mengejutkannya. Tapi itu hanya kejutan. Sedikit kekuatan, tapi itu saja. Mata Li Dong tiba-tiba mengembun, dan lengannya terbanting ke depan. Kantong. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini secara langsung membuat pihak lain tidak dapat menanggungnya. Jarum emas jatuh langsung ke leher pria barat itu. Tubuh pria barat itu sedikit membungkuk ke belakang, matanya bulat dan dia memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Bab 510. Dia menatap Li Dong dengan kebingungan di matanya. Dia sepertinya tidak mengerti bagaimana kekuatan lawan bisa menjadi begitu besar dalam sekejap, ketika pria oriental lain. Melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba retak. Dia meraung, dan pisau tajam di tangannya langsung menembus tenggorokan Li Dong. Ekspresi Li Dong tidak berubah, dia menarik jarum emas dari leher pria barat itu dan bergerak mundur untuk memblokirnya dentang. Pukulan lawan dengan mudah ditangkal oleh Li Dong. Mata pria barat itu melebar, dia kehilangan semua kekuatannya, dan tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Pupil matanya mulai mengecil, dan dia tidak tahu mengapa dia begitu kuat sampai dia meninggal. Tertawa. Semenit kemudian, leher pria timur itu terpotong oleh jarum emas di tangan Li Dong. Dia mencengkeram lehernya dan perlahan jatuh. Matanya lembut saat dia melihat pria barat yang tergeletak di tanah tidak jauh. Dia tidak menyesalinya, tetapi merasa lega. Di kehidupan selanjutnya, kita akan menjadi saudara lagi. Ketika matanya jatuh ke dalam kegelapan, dia mengucapkan kata seperti itu di dalam hatinya. Pada titik ini, 6 pembunuh tingkat master setengah langkah Skynet semuanya telah mati. Li Dong berdiri di sana, mengerutkan kening. Karena prajurit yang dikirim oleh Skynet belum muncul. Orang yang begitu kuat, dan masih seorang pembunuh, memiliki terlalu banyak pencegahan, karena tidak ada seorang pun di seluruh Laut Cina Timur yang dapat menghentikan pembunuhan-pembunuh semacam itu kecuali dia. Jika panglima perang itu tidak keluar untuk melawannya, melainkan melawan orang-orang di sekitarnya. Memikirkan hal ini, wajah Li Dong sangat muram. Dia merasakan sekitarnya lagi, tetapi dia tidak merasakan orang lain. Di mana prajurit Skynet itu bersembunyi. Untuk mengatakan bahwa dia tidak datang kali ini, Li Dong tidak percaya. Li Dong menduga bahwa alasan mengapa pihak lain tidak muncul sekarang pasti mencari peluang secara rahasia. Setelah waktu yang lama, Li Dong berjalan menuju konvoi. Ketika mereka datang ke konvoi, Lin Yurou dan Lin Guodong masih di dalam mobil. Zhao Sanhe dan yang lainnya melihat sekeliling dengan waspada seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Melihat Li Dong datang, Zhao Sanhe dan yang lainnya tampak bahagia. Kakak laki-laki, semua terselesaikan? Zhao Sanhe bertanya. Tidak. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Aku membunuh 6,5 langkah pembunuh tingkat Grandmaster lawan, tetapi Jenderal Skynet tidak muncul. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Dari kata-kata Li Dong sebelumnya,
Semua orang sudah tahu bahwa Jenderal Skynet berada di level Grandmaster terakhir kali. Setelah seorang pembunuh tingkat ini bersembunyi di kegelapan, siapa yang bisa menghentikannya kecuali Li Dong? Scar berpikir sejenak, dan mau tak mau berkata, mungkin, Panglima Perang itu tidak datang sama sekali. Kabar yang kami dapatkan adalah 6 orang datang dari Eropa dan Amerika. Terbunuh. Tidak punya pesawat tempur Skynet itu. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang berpikir itu masuk akal. Lagi pula, jika Panglima Perang Skynet benar-benar bersatu, bagaimana dia bisa menyaksikan 6 pembunuh Grandmaster setengah langkah dipenggal oleh Li Dong dan tidak keluar untuk membantu? Li Dong mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah ini mungkin? Saat dia berpikir, kepala besar itu tiba-tiba berbicara. Dia menunjuk ke langit dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak, burung di langit telah berputar di atas kepala kita beberapa kali." Petik 2. Burung, kepala besar, apakah kamu memperhatikan ini? Scar tersenyum dan bercanda. Semua orang melihat ke atas dan melihat seekor burung berputar di langit di atas. Itu hanya seekor burung, apa yang aneh dari ini? Scar tidak peduli. Haha, sepertinya aku sedang mencari tikus atau semacamnya di sini. Seorang saudara berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.